Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pada kali ini? Semoga anak ustazah yang soleh dan solehah beserta keluarga di rumah senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak ustazah soleh-solehah, bertemu lagi dengan Ustazah Rina pada pembelajaran kita, pembelajaran tematik, di mana kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang informasi penting dalam teks. Nah, agar lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini, marilah kita awali pertemuannya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, jadi kita bisa mencari informasi penting pada suatu teks. Nah, setiap kita membaca teks, pasti ada informasi penting yang kita dapatkan dari teks yang kita baca. Nah, untuk mengetahui informasi penting tersebut, supaya kita mudah untuk mencari informasi penting tersebut, maka ada satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu dengan bertanya atau memberikan pertanyaan kepada teks untuk menggali informasi yang ada pada teks tersebut. Nah, untuk bertanya tentang isi teks tersebut, kita menggunakan ada 6 kata tanya. 6 kata tanya untuk mengidentifikasi informasi penting. Yang pertama yaitu kata tanya apa. Nah, apa gunanya kata tanya apa ini? Yaitu digunakan untuk menanyakan benda, alat, atau objek suatu peristiwa. Kemudian yang kedua adalah di mana. Apa fungsi kata tanya di mana? Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya, di manakah rumah antum? Antum bisa menanyakan, antum bisa menjawabnya dengan keterangan tempat. Berikutnya adalah kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu atau peristiwa. Nah, misalnya nih, kapan antum lahir? Nah, itu berarti antum harus menyebutkan tanggal lahirnya. Yang keempat yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan nama orang. Nah, siapakah nama antum? Jadi bisa kita sebutkan nama orang yang kita tanya. Kemudian berikutnya adalah kata tanya mengapa. Nah, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Mengapa kita hari ini tidak belajar tatap muka di sekolah? Maka anak ustazah bisa memberikan alasan atau sebab kenapa kita tidak bisa belajar tatap muka di sekolah. Yang keenam yaitu tentang kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau keadaan. Misalnya nih, nah, bagaimana kondisi Kota Padang hari ini? Jadi kita berarti kata tanya ini menanyakan keadaan. Nah, itulah 6 kata tanya yang kita gunakan untuk menggali atau mengidentifikasi informasi yang ada pada teks. Nah, jadi itu langkah-langkah yang kita gunakan untuk mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Sekarang kita akan lihat contoh menentukan informasi penting dari teks.
Nah, jadi kita ingin mempraktekkan bagaimana cara mencari informasi penting dari suatu teks. Nah, sekarang Ustazah akan tampilkan sebuah teks pendek ya. Ini hanya satu kalimat saja agar antum lebih fokus bisa menentukan informasi pentingnya. Nah, ini teksnya yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kira-kira apa informasi yang kita dapatkan dari satu kalimat yang sudah Ustazah tampilkan ini? Oke, sekarang kita lihat. Informasi pada kalimat di atas yaitu berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Karena di sini dijelaskan pada satu kalimat tersebut adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka karena di sini adalah keterangan waktu, nah kata tanya apa yang cocok untuk menanyakan waktu? Ya, benar sekali. Tadi sudah kita bahas ya. Untuk menanyakan waktu, maka kata tanya yang cocok kita gunakan adalah kapan. Nah, seperti apa bunyi kalimat tanyanya, Zah? Nah, kalimat tanyanya adalah kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Maka kita bisa menjawab proklamasi atau peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Seperti itu anak Ustazah ya, menentukan informasi penting dari teks. Nah, antum bisa mencobakan pada teks yang lainnya. Jadi kita ajukan pertanyaan dari teks tersebut sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang benar dari pertanyaan yang kita buat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya yaitu peta pikiran. Nah, jadi informasi penting itu bisa juga kita buatkan dalam bentuk peta pikiran. Nah, apakah antum pernah mengenal istilah peta pikiran? Mungkin di kelas 5 atau di kelas 4 juga pernah ya membuat peta pikiran. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah bentuk pembuatan peta pikiran atau dalam bahasa Inggrisnya mind map. Ya, mind map itu adalah peta pikiran yang bisa kita buat setelah kita membaca sebuah teks informasi. Oke. Kata tanya juga dapat digunakan ketika membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran memuat informasi penting yang terdapat pada teks. Informasi penting itu didapat dengan mengajukan pertanyaan yang tadi ya, yang 6, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan dengan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Nah, informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, jadi kalau ada teks panjang yang kita baca, salah satu cara untuk memudahkan kita untuk mencari informasi pentingnya adalah dengan mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian dari hasil pertanyaan itu kita akan membuatkan peta pikirannya sehingga kita akan mudah memahami sebuah teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh teks yang akan dibuatkan di peta pikiran. Nah, ini ya, ada 3 paragraf dari teks yang akan dibuatkan peta pikiran. Nah, sekarang coba anak-anak Ustazah simak teks tersebut, Ustazah bacakan. Kemudian nanti kita akan membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, sekarang simak baik-baik.
Tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpatik rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, itulah 3 paragraf teks tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang dari teks ini kita akan coba membuat peta pikirannya dengan menggunakan kata tanya tadi. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini dia contoh peta pikiran dari teks yang sudah kita buat tadi. Nah, nih ya, ada kata tanya apa. Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Nah, kira-kira menurut antum apa ya? Di peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas yaitu peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kata tanya mengapa? Mengapa Marsikal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Nah, kenapa? Nah, jadi di sini Marsikal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia itu yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat, yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, berikutnya kata tanya siapa? Siapa saja tokoh yang pergi menemui Panglima Besar Tentara Jepang? Nah, tokoh yang menemui Panglima Besar Tentara Jepang ada 3 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Berikutnya kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut? Nah, jadi keadaan Indonesia setelah adanya pertemuan tersebut yaitu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dengan golongan muda, karena tokoh golongan muda itu tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu diatur oleh Jepang. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kapan? Kapan tentara Jepang terdesak oleh tentara sekutu? Yaitu ketika Amerika Serikat atau sekutu menjatuhkan bom atom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Akhirnya Jepang menyerah kalah kepada sekutu tanpa syarat. Berikutnya, kata tanya di mana? Di mana pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia? Nah, pertemuan antara tentara Jepang dan pemerintah Indonesia yaitu terjadi di Dalat, Saigon. Nah, itu adalah tempat pertemuan antara tentara Jepang dengan para tokoh pemimpin rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah anak-anak ustazah 6 kata tanya yang kita gunakan untuk menggali informasi teks dari sebuah teks yang kita baca. Nah, dari setelah kita tanyakan dan kita membuat jawaban dari pertanyaan yang kita buat, maka kita bisa membuatkan peta pikiran jawaban yang sudah kita buat itu. Nah, itulah informasi penting dari teks yang kita buat. Oke, gimana anak ustazah? Sampai di sini apakah antum mengerti? Nah, semoga apa yang ustazah jelaskan ini bisa ya menambah
pemahaman antum tentang menentukan informasi penting dari sebuah teks. Nah, jadi kita bisa menggunakan kata tanya agar memudahkan kita untuk mencari informasi yang akan kita cari dari sebuah teks yang mau kita baca. Baik, anak ustazah, untuk kali ini itu dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang ustazah sampaikan ini bermanfaat buat antum dan bisa antum paham dengan apa yang ustazah jelaskan. Dan ustazah mohon maaf jika ada kesalahan ustazah dalam menjelaskan materi ini. Dan ustazah mengucapkan terima kasih kepada ustazah yang sudah menonton video ini, belajar, dan juga ustazah juga mengucapkan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ustazah akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.